Salam takut akan Tuhan bagi saudari-saudaraku pencinta mutiara iman. Sekitar tahun lalu, saya ada memberikan sharing tentang Catholic Parents di suatu sekolah Katolik. Lalu dalam sesi tanya jawab, ada seorang ibu ekspat yang bertanya, "Pak, saya bukan Katolik." Suatu ketika, saya membaca tulisan Fear of God di salah satu sekolah. Kalau boleh saya bertanya, mengapa orang Kristen harus takut kepada Tuhannya? Apakah Tuhannya itu kejam? Pertanyaan itu mungkin saja terlintas di pikiran kita. Namun dari pembelajaran bersama hari ini, kita akan belajar bahwa takut akan Tuhan adalah karunia roh. Takut akan Tuhan bukanlah rasa takut di mana seseorang melayani Tuhan hanya karena takut akan hukuman, baik itu hukuman sementara dalam kehidupan ini ataukah hukuman kekal di neraka. Hubungan yang tulus dengan Tuhan didasarkan pada cinta, bukan rasa takut. Oleh karena itu, takut akan Tuhan ini adalah ketakutan anak atau rasa hormat yang menggerakkannya untuk melakukan kehendak Tuhan dan menghindari dosa karena cintanya kepada Tuhan yang memang pantas menerima semua cinta kita. Dengan analogi yang sama, seorang anak tidak boleh termotivasi untuk mematuhi orang tuanya hanya karena takut akan hukuman, namun seharusnya karena cinta dan hormat. Seseorang yang mencintai tidak ingin mengecewakan atau menghancurkan hati orang tersebut. Ia harus takut menyakiti orang yang dicintainya dan melanggar kepercayaan dari orang itu lebih daripada hukuman apapun. Namun demikian, seseorang harus memiliki rasa takut yang sehat untuk hukuman karena dosa, termasuk api neraka, meskipun ini seharusnya tidak menjadi faktor pendorong kita untuk mencintai Tuhan. Cara yang baik untuk memupuk karunia ini adalah melalui doa dan ibadat misa setiap hari. Pemeriksaan batin yang teratur juga penting, serta menerima sakramen tobat. Oleh karena itu, karunia ini memotivasi orang dengan 3 cara. Yang pertama adalah untuk memiliki perasaan yang sadar akan kebesaran Tuhan yang tak terbatas. Kedua, untuk menyesal dengan sungguh atas dosa, bahkan dosa yang paling ringan sekalipun, dan melakukan penebusan dosa atas kesalahan yang telah dilakukan. Dan yang ketiga, waspada untuk menghindari kesempatan-kesempatan dosa yang dekat untuk berjuang melawan kelemahan pribadi dan godaan yang pastinya selalu mengintai kita. Karunia takut akan Tuhan membawa kesempurnaan, keutamaan, harapan. Seseorang menghormati Tuhan sebagai Allah, percaya kepada kehendaknya, dan menambatkan hidupnya di dalam Dia. Orang itu akan mendekati Tuhan dengan kerendahan hati, ketaatan, dan kepatuhan. Dia percaya pada janjinya akan pengampunan dosa dan kehidupan kekal di surga. Juga karunia ini adalah karunia untuk karunia lainnya. Ketika kitab suci yang kudus menyatakan berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat bersuka cita dalam perintah-perintahnya. Karunia ini juga menyempurnakan sifat kesederhanaan yang berupaya menggunakan hal dengan bijak dan tidak berlebihan, terutama kesenangan yang memberikan sensasi. Dengan alasan yang diterangi oleh iman, kesederhanaan akan mengendalikan nafsu. Kesederhanaan berhubungan dengan karunia rasa takut akan Allah
karena rasa hormat seseorang kepada Tuhan dan kesadaran seseorang yang diciptakan menurut gambar dan rupanya dan ditebus oleh Kristus, sehingga bisa memotivasi seseorang untuk memberikan kemuliaan kepada Allah dengan menjadi sederhana dalam tindakan dan keinginan, tidak menggunakan, melakukan, atau terlibat dalam sesuatu yang berlebihan. Karunia ini juga mencegah kita memanfaatkan kedekatan kita dengan Tuhan. Kita ini adalah korban dari dosa asal dan menderita karena hawa nafsu. Oleh karena itu, kita masing-masing berjuang dengan hati yang memberontak. Seseorang dapat dengan mudah menerima kasih Tuhan begitu saja dan mendapatkan pengampunan tanpa penyesalan yang sungguh, atau melupakan keagungan Tuhan dengan mengambil nama sucinya dengan sia-sia, atau membuat tuntutan Allah dan kemudian marah ketika Dia tidak memenuhinya, atau lupa bahwa setiap pemberian berasal dari Tuhan dan menjadi egois, atau mengabaikan doa dan ibadat karena tidak ada cukup waktu untuknya, atau mengabaikan perintah-perintah Allah dan ajaran-ajaran gerejanya. Dan tanpa takut akan Tuhan, orang seperti itu mungkin berkata, "Tuhan mengasihiku seperti aku, dan aku akan ke surga." Kita harus bertanya, apakah orang seperti itu benar-benar mencintai Tuhan? Sementara Tuhan tidak akan pernah menolak hati yang rendah hati dan menyesal, Tuhan akan merendahkan orang yang angkuh. Teman-teman yang terkasih, dalam Mazmur 34 memberitahu kita untuk berdoa seperti ini. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Sekarang mari kita meminta rahmat Tuhan untuk menyatukan suara kita dengan suara orang miskin, untuk menyambut karunia rasa takut akan Tuhan, dan untuk dapat mengenali diri kita sendiri bersama dengan mereka sebagaimana terselubung dalam rahmat dan kasih Allah yang adalah Bapa kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat bagi kita semuanya.